Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama kita cek dulu kapasitas local disk C. Untuk caranya kita klik file explore. Kemudian disk PC kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman untuk kapasitas local disk C yang terisi ya. Jadi teman-teman harus membeli SSD yang kapasitasnya lebih besar daripada local disk C yang terisi ya. Misalnya local disk C terisi 100 GB, maka teman-teman harus membeli SSD yang lebih besar dari 100 GB ya. Setelah kita tahu ukurannya, maka kita close saja ya teman-teman untuk file explore-nya. Di tahap selanjutnya kita ukur ketebalan DVD laptop kita ya teman-teman. DVD laptop kita memakai yang 9,5 mm atau memakai yang 12,7 mm ya. Jadi teman-teman nanti bisa membeli caddy yang tebalnya sesuai dengan DVD laptop kita ya teman-teman. Ketebalan DVD pada laptop saya ini 12,7 mm ya teman-teman. Jadi nanti saya juga akan membeli caddy yang ukurannya sama ya, 12,7 mm. Setelah kita membeli SSD dan juga caddy, di tahap selanjutnya yaitu kita pasang SSD ke laptop ya teman-teman. Kita buka dulu casingnya. Selanjutnya harddisk kita copot. Selanjutnya dudukan dari harddisk kita copot ya teman-teman. Kita pindahkan ke SSD ya. Selanjutnya SSD kita pasang ke laptop. Selanjutnya DVD laptop kita copot ya teman-teman. Kita cabut. Selanjutnya dudukannya kita copot ya teman-teman. Kita pindahkan ke caddy. Selanjutnya harddisknya kita pasang ke caddy ya teman-teman. Jangan lupa dibaut ya teman-teman untuk harddisknya ke caddy ya. Selanjutnya kita copot tutup DVD ya teman-teman. Kita pindahkan ke caddy ya. Tutup DVD-nya kita pasang ke caddy ya teman-teman, biar nanti kelihatan rapi ya. Apabila sudah terpasang di caddy, kita tinggal pasang caddy-nya ke laptop ya teman-teman. Selanjutnya casingnya kita tutup semua ya teman-teman, dan kita pasang bautnya semua ya.
Selanjutnya kita nyalakan laptopnya ya teman-teman. Di tahap selanjutnya, setelah laptop kembali nyala, kita download dan kita install aplikasi Asus Partition Master ya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, silahkan hubungi kami. Di sini saya anggap aplikasi Asus Partition Master sudah terinstall ya. Di tahap selanjutnya kita cloning harddisk ke SSD ya teman-teman. Untuk caranya kita buka aplikasi Asus, caranya double klik, kemudian kita klik yes. Terlihat pada video ya teman-teman. Di sini SSD sudah terbaca secara otomatis. Apabila sudah terbaca secara otomatis, kita tinggal klik proses saja ya. Bagi teman-teman yang belum terbaca secara otomatis, kita bisa klik migrasi OS ya teman-teman. Maka secara otomatis akan tampil seperti ini ya. Selanjutnya kita klik proses saja. Maka secara otomatis cloning harddisk ke SSD berjalan ya teman-teman. Untuk prosesnya cukup lama ya teman-teman, sekitar 20-30 menit, tergantung dari kecepatan komputer atau laptopnya ya. Apabila sudah selesai, kita tinggal klik I know, kemudian kita klik finish. Selanjutnya untuk Asusnya kita close saja ya teman-teman. Di tahap selanjutnya kita masuk BIOS ya teman-teman. Kita atur untuk SSD-nya menjadi urutan pertama ya. Langsung saja kita restart dulu laptopnya. Apabila layar mati, kita tekan F2 ya teman-teman untuk masuk BIOS. Tergantung dari tipe laptopnya ya. Untuk daftar masuk BIOS-nya bisa Anda lihat di sebelah kiri ya teman-teman. Setelah masuk BIOS, kita arahkan ke tab boot ya teman-teman. Kemudian kita arahkan di hard drive BBS priority. Kemudian enter. Kemudian kita enter ya teman-teman. Kemudian arahkan di SSD-nya ya. Kemudian enter. Selanjutnya kita klik escape. Di sini sudah terlihat ya teman-teman, untuk boot option satunya sudah memakai SSD ya. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan, kemudian kita klik enter. Maka secara otomatis booting sudah dari SSD ya teman-teman. Ya, desktop sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya kita cek semua data ya. Langsung saja, yang pertama kita klik file explore. Selanjutnya teman-teman silahkan cek data yang ada di dokumen, download, musik, pictures, dan video ya. Untuk selanjutnya kita klik data D. Terlihat ya teman-teman, data masih lengkap. Untuk sistem reserved E dan juga local disk F, ini merupakan local disk C dari hard disk ya teman-teman. Jadi nantinya kita format, kita delete, dan juga kita buat partisi baru ya teman-teman. Selanjutnya kita close saja file explore. Selanjutnya kita cek lisensi Windows via command prompt ya teman-teman. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian yaitu CMD.
kemudian command prompt kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes. Di sini kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu s l m g r spasi slash xpr, kemudian enter. Di sini terlihat ya teman-teman, Windows Core Single Language Edition, the machine is permanent activated. Artinya aktivasi kita aman ya teman-teman, tidak hilang atau tidak terhapus ya. Selanjutnya kita klik OK untuk close, kemudian command prompt juga kita close. Selanjutnya kita cek lisensi via properti Windows ya teman-teman. Untuk caranya kita klik File Explorer, kemudian disk PC kita klik kanan, kemudian properti. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kemudian Change Product kita klik ya teman-teman. Di sini terlihat ya teman-teman, Windows 10 Home Single Language, Windows is activated with a digital lisensi ya. Selanjutnya kita close saja ya teman-teman, kemudian File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita cek driver ya teman-teman. Untuk caranya kita klik File Explorer, kemudian disk PC kita klik kanan, kemudian manage. Kemudian kita klik device manager. Di sini terlihat ya teman-teman, tidak ada tanda seru kuning, artinya driver kita tidak ada yang terhapus ya teman-teman, aman semua. Selanjutnya kita close saja untuk komputer manajemennya, dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita cek aplikasi ya teman-teman. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian kontrol panel, kemudian kontrol panel kita klik, kemudian uninstall a program kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, aplikasinya semua masih ada ya, tidak ada yang terhapus atau hilang. Selanjutnya kita close saja ya teman-teman untuk program Nventure-nya. Setelah semua data kita pastikan aman, tidak ada yang hilang atau tidak ada yang terhapus, selanjutnya kita hapus local disk C hard disk ya teman-teman. Caranya kita klik File Explorer, kemudian disk PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya kita klik disk management. Di sini terlihat ya teman-teman, untuk disk kosong ini merupakan hard disk, dan disk 1 ini merupakan SSD ya teman-teman. Selanjutnya untuk local disk C yang ada di hard disk kita hapus saja ya teman-teman. Mulai dari partisi sistem, kemudian F. Untuk partisi 500 MB ini tidak bisa dihapus dari disk management ya teman-teman. Jadi bisa dihapus dengan aplikasi pihak ketiga atau pada saat kita mau menginstal ya, dengan bootable flash disk ya teman-teman. Tetapi di sini saya biarkan ya teman-teman, karena ukurannya kecil dan tidak mengganggu ya. Selanjutnya satu persatu kita format dulu ya teman-teman. Mulai dari sistem kita klik kanan, kemudian format, kemudian yes, kemudian OK.
kemudian oke lagi, kemudian kita klik oke saja. Selanjutnya untuk partisi F ya teman-teman, kita klik kanan, kemudian format, kemudian oke, kemudian oke lagi. Selanjutnya kita coba di 500 MB nya, kita klik kanan ya teman-teman. Nah di sini tidak bisa diformat ya. Selanjutnya partisi E atau sistem kita delete ya teman-teman. Caranya klik kanan, kemudian delete volume, kemudian yes. Selanjutnya untuk F kita klik kanan, kemudian delete volume, kemudian yes. Selanjutnya kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya klik kanan, kemudian new simple volume, kemudian next, kemudian next lagi, kemudian next. Kemudian untuk labelnya kita rubah saja ya teman-teman. Di sini saya beri nama data. Kemudian kita klik next, kemudian kita klik finish. Terlihat ya teman-teman, sudah jadi partisi ya teman-teman. Selanjutnya kita close saja, kemudian kita klik local disk C ya teman-teman. Ini merupakan sudah local disk C dari SSD ya, local disk D dari hard disk, dan E ya yang baru saja kita format, kemudian kita delete, dan juga kita buat partisi baru tadi ya. Selanjutnya file explorer kita close saja ya teman-teman. Sekian ya teman-teman tutorial cara migrasi Windows dari hard disk ke SSD. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.